Oke, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita dapat materi menarik nih dari buku The Silva Mind Control Method. Penulisnya Jose Silva. Kita akan coba gali lebih dalam ya. Metode ini sebenarnya tujuannya apa sih? Terus gimana klaim cara kerjanya dan potensi apa aja yang katanya bisa dibuka menurut sumber ini? Betul. Jadi metode Silva ini kalau dari bacaan Anda, itu hasil riset puluhan tahun ya. Dimulai dari rasa ingin tahunya Silva sendiri gimana caranya ningkatin kemampuan belajar, bahkan IQ. Nah, risetnya itu membawa dia ke kesimpulan kalau pikiran kita ini punya potensi luar biasa yang seringnya belum kepake. Hmm, Terutama, katanya, pas kita bisa berfungsi di gelombang otak yang lebih dalam, kayak alfa dan theta, tapi, nah ini kuncinya, kita tetap sadar. oh, jadi bukan cuma rileks pasif gitu ya? Bukan kayak tidur ayam. Di buku disebutnya meditasi dinamis ya kan? Tepat sekali, bukan pasif. Sumber ini menekankan banget soal meditasi dinamis. Jadi argumennya Silva, di level alfa atau theta itu, otak kita jadi super reseptif. Gampang nerima sugesti, gampang belajar hal baru. Oke. Tapi bedanya sama tidur atau ngelamun, kita tetap sadar dan bisa ngarahin pikiran kita secara aktif. Itu intinya. Kita kayak secara sadar memprogram pikiran di kondisi itu. Menarik, menarik. Memprogram pikiran. Nah, klaimnya apa aja nih kalau kita udah bisa masuk dan aktif di kondisi itu? Materinya nyebutin banyak banget ya. Kayak peningkatan memori, kreativitas, belajar jadi lebih cepat, terus mecahin masalah gitu. Iya, betul. Bahkan sampai kesehatan juga. Ada klaim soal ngontrol rasa sakit, penyembuhan lebih cepat, sampai ngelepasin kebiasaan buruk kayak makan berlebih atau merokok. Klaimnya memang luas banget, mulai dari yang tadi Anda sebut, sampai yang cukup bikin penasaran itu, pengembangan intuisi. Intuisi. Atau yang di buku disebut ESP ya, Effective Sensory Projection. Yes, itu. Tapi konteksnya Silva, itu kayak kemampuan merasakan atau dapat informasi tanpa lewat panca indera biasa. Semacam intuisi yang ditingkatkan gitu mungkin ya. Oke, oke. Terus gimana caranya mencapai itu semua? Kan pasti ada tekniknya dong, selain latihan masuk ke level alpha theta itu. Ya, tentu ada. Teknik intinya itu visualisasi. Dia pakai istilah layar mental. Layar mental. Gimana tuh maksudnya? Jadi, Anda kayak ngebayangin ada layar di depan mata gitu. Terus, masalah yang mau dipecahin atau tujuan yang mau dicapai, itu Anda proyeksikan ke layar itu. Anda secara mental melihat solusinya terbentuk di sana. Oh, kayak nonton film di pikiran sendiri gitu ya? Mirip tapi lebih aktif, kita yang nyutradarain, terus ada juga kontrol mimpi. Kontrol mimpi? Bisa gitu? Nah, menurut Silva, bisa. Bukan cuma ingat mimpi, tapi katanya kita bisa nugasin pikiran bawah sadar buat nyari solusi pas kita tidur, terus ingat jawabannya pas bangun. Wah, ini udah kayak lumayan canggih ya kedengarannya. Ada lagi teknik lainnya? Ada satu lagi yang sering disebut teknik 3 jari. Jadi nyatuin ibu jari, telunjuk, sama jari tengah. Oh, kayak gini. Gesture. Iya, gitu. Itu diklaim sebagai pemicu cepat. Kayak tombol on buat balik ke fokus alfa, atau buat manggil lagi informasi yang udah disimpan. Jadi kayak shortcut mental gitu ya. Selain teknik-teknik spesifik ini, aspek pola pikir juga penting kan ya di metode ini. Tadi sempat disinggung soal afirmasi, kekuatan kata-kata. Penting banget. Silva menyebutnya kayak bersih-bersih rumah mental. Konsepnya, kata-kata dan pikiran kita, apalagi yang negatif, itu bisa jadi program bawah sadar. Jadi, metode ini ngajarin buat sadar pakai afirmasi positif. Jadi hindari mikir yang jelek-jelek gitu ya, terutama pas lagi di level alpha itu. Betul. Karena di level itu, katanya sugesti lebih gampang masuk. Silva bahkan klaim, di level alpha, secara alami, pikiran itu maunya konstruktif. Susah mikirinnya jahat katanya. Menarik. Tapi ini kan klaim-klaim yang cukup besar ya. Di materi yang Anda kasih ada disebut gak sih dukungan atau pandangan dari kalangan mungkin medis atau ilmiah gitu? Ada disebutkan beberapa contoh di sumbernya. Misalnya ada referensi studi Dr. Clancy McKenzie yang katanya nunjukin hasil positif dan aman pas metode ini dicoba ke pasien psikiatri. Oh ya? Terus ada juga nama Dr. Carl Simonton yang pakai visualisasi buat pasien kanker. Nah, teknik visualisasinya ini katanya sejalan sama prinsip Silva. Oke. Sama beberapa studi EEG juga disebut yang katanya ngukur perubahan gelombang otak orang pas latihan metode ini.
Ini semua disajikan sebagai bukti pendukung lah di dalam buku itu. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih dari penelusuran kita berdasarkan materi ini, metode Silva ini kayaknya sebuah sistem latihan ya, bertahap gitu. Tujuannya buat belajar masuk ke kondisi rileks yang dalam, tapi kitanya tetap sadar di level alfa atau theta gitu. Iya, Dan yang penting, kondisi itu digunakan secara aktif dan terarah buat perbaikan diri di banyak area, dari mental sampai fisik. betul. Dan satu poin penting yang ditekankan penulisnya, ini bukan soal bakat. Bukan cuma buat orang-orang tertentu. Menurut Silva, ini potensi yang ada di semua orang. Siapa aja bisa, asal mau latihan. Latihan meditasi terarah, visualisasi, dan teknik-teknik tadi. Siapa saja bisa ya. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran dari Jose Silva di buku ini yang cukup bikin mikir juga sih. Dia bertanya, gimana kalau pengembangan kemampuan pikiran kayak gini itu bukan sekedar trik psikologis biasa, Maksudnya? tapi mungkin representasi dari langkah evolusi manusia selanjutnya. Sesuatu yang mungkin jadi tanggung jawab kita buat menjelajahinya lebih jauh. Wah, itu pemikiran yang dalam ya. Iya kan? Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Oke, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.